Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada alam sadar, ada alam di bawah sadar, ada alam di atas sadar. Alam sadar itu alam sadarnya akal dan panca indera atau disebut dunia. Alam bawah sadar orang tahunya adalah alam mimpi atau alam yang gelombangnya di bawah kesadaran akal. Orang tidur masuk ke alam tidur, masuk mimpi, maka ketemu kehidupan sadar di alam mimpi atau alam di bawah sadar. Alam di bawah sadar itu di bawahnya alam sadar atau di bawahnya akal. Maka begitu orang itu terbangun dari mimpi masuk ke alam akal sadar, maka mimpinya menjadi hilang atau menjadi fata morgana. Sama persis dengan itu, ada alam di atas sadar atau alam akhirat. Lebih tinggi alam ini ketimbang akal sadar. Dan di surat Ar-Rahman 33, tidak satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi ya, nggak bisa masuk akhirat kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, di alam sadar kita sering menjumpai praktek eksplorasi sukma. Ada rasa, ada sukma, ada jiwa, ya, dan ada roh. Ini berlapis-lapis ya. Rasa ini adalah saat kita eksplorasi alam sadar. Rasanya ngikut, tenang, susah, sedih ya. Akal sadar kita jalan. Ada lagi sukma. Itu setelah akal sadar kita telah ada di kondisi gelombang tertentu ya, baru manusia bisa eksplorasi sukma. Makanya ada eksplorasi ilmu yang memanfaatkan sukma. Ada ilmu meraga sukma dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Nah, untuk tujuan akal sadar. Nah, rasa dan sukma itu berbeda gelombangnya ya. Lebih tinggi gelombang sukma daripada gelombang rasa. Di atas sukma ada jiwa. Jiwa ini adalah sempatan antara dunia dan akhirat. Kesempatan ini adalah ada jarak ya. Di dunia dan akhirat ini nggak saling ketemu, makanya ada jembatan nyebrang. Jembatan dibikin itu kiasnya adalah adanya sungai, air, atau jurang. Karena dua tempat ini, dua dimensi ini tidak saling ketemu. Nah, disitulah ruang bagi jiwa. Diterangkan seluruh ibadah ya, zikir, ya, ataupun doa, jika tidak menyertakan sholawat akhir Nabi, maka tidak bisa naik ke langit atau hanya sampai gantung di alam isi. Sedangkan untuk eksplorasi di alam akhirat dengan rohaniah harus memakai roh ya. Yang ini harus diaktifasi rohnya terlebih dahulu. Maka Nabi perintahkan untuk hulu, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani, yaitu lewat baiat, diaktifasi roh ya. Barulah berlaku ya, sebagaimana Ar-Rahman 33, tidak satupun jin dan manusia bisa melampaui akhirat kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, bimbingan roh oleh guru roh ini ada dituangkan di Al-Kahfi 17.
supaya tidak ditunjuki Allah ya, atau disesatkan, maka tidak akan dipertemukan dengan seorang pembimbing rohani, biar seorang pun tidak akan ketemu. Falam tajidalahu waliya mursida. Nah, makanya kita di dunia harus lengkap ya, syariat dan hakikatnya. Kalau syariat ilmu rasmania, ilmu horizontal, ilmu dunia. Sedangkan hakikat adalah ilmu vertikal, ilmu roh, ilmu yang berhubungan dengan Allah lewat gelombang metafisika kodim. Nah, tadi alam di bawah sadar, ada alam sadar, ada alam di atas sadar. Semuanya jika sebanding dengan membanding, maka nilainya sama dengan 100% sama dengan kenyataan. Di alam mimpi, saat mimpi rasanya nyata. Dikejar anjing pun takut, lari, berpikir. Padahal di alam mimpi, di mimpi dikejar anjing, ketakutan. Nah, kemudian bangun tidur, oh alah, cuman mimpi dong. Padahal di alam mimpi tadi rasanya nyata. Bangun tidur, ketemu kenyataan lagi, rasanya nyata sama. Rasa nyata di alam mimpi sama rasa di alam nyata sama. Cuma lebih tinggi dimensinya nyata di alam nyata. Maka kenyataan di alam mimpi menjadi fata morgana. Tapi rasanya sama, X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Rasanya di alam mimpi saat tidur ya, sama dengan rasa nyata di alam nyata saat terjaga, saat melek. Persis ya. Demikian juga kata Nabi, begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Dan dunia yang selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Alam akhirat, alam setelah mati, rasanya akan sama seperti kenyataan persis. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 100% atau kenyataan konkret. Nah, demikian pun ya, akhirat yang berlapis-lapis pun akan rasanya nyata. Inilah kenapa orang yang ketemu siratal mustaqim akan ketemu jalan lurus ya, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong, jalan tol. Rasionernya orang itu masih hidup, tapi secara rohaniah bisa nyebrang ke dimensi lebih tinggi. Atau dalam istilahnya adalah disebut mi'raj. Nah, mi'raj sendiri berbeda ya, mi'raj Nabi sama mi'raj kita beda. Mi'raj Nabi dipanggil Allah menghadap Allah, tapi mi'rajnya kita dituangkan di salah satu dalil ya, as-sholatul mi'rajul mu'minin ya. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin jika memenuhi rukun syarat, jalan dan caranya. Mi'rajnya orang mukmin ini adalah naik dimensi sebagaimana ada dituangkan di rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Itu rukun syarat Islam, Islam ya, rukun syarat Islam yang kelima. Yang intinya haji adalah wukuf. Wukuf adalah masuk ke alam bening-bening ya, yaitu terjadinya kuantum melampaui batas ambang kesadaran akal duniawi. Artinya masuk ke alam di atas akal. Nah, orangnya mengalami wukuf atau hilang, fana atau masuk ke alam bening-bening. Itu syarat rukun. Artinya kita nggak bisa menghindari dari syarat rukun itu. Garansi Islam kita adalah harus sesuai dengan syarat rukun. Dan syarat rukun Islam yang kelima adalah haji, yang intinya ada di wukuf atau kuantum, naik dimensi lebih tinggi, yaitu masuk ke alam di atas alam sadar atau masuk ke alam kodim. Nah, ini semua sebetulnya akan dialami ya dalam praktek ilmu tasawuf. Rasanya memang biasa saja, tapi ya
baru mulai kita baiat masuk tarekat, kita ketemu satu dalil yang disampaikan Nabi ya, hadis ya. Orang yang mendapatkan syafaat itu akan mengalami kematian yang rasanya tidak ubahnya seperti bangun dari tidur. Bangun tidur ya ketemu nyata, padahal masuk akhirat. Akhirat terasa seperti kenyataan yang lebih nyata di dunia, dan kenyataan dunia menjadi mimpi atau fata morgana. Ini hadis ya. Itu kita alami saat kita mulai baiat masuk tarekat. Kita rasanya sadar ya, nggak tidur. Padahal yang menjaga kita, tahunya kita itu ngorok-ngorok. Orang normal ketika ngorok berarti hilang sadar akalnya, berarti turun ke dimensi alam di bawah sadar atau alam bawah sadar. Tetapi kenapa sadarnya kok masih ikut? Rasanya terjaga, nggak tidur. Itu bukti bahwasanya kita masuk ke dalam satu kondisi khusus, yaitu jasmanimu telah terhenti ya, kesadaran jasmania akalmu telah hilang. Karena kau ngorok, kau pasti sudah hilang sadar ya. Tapi ternyata ada kesadaran yang lain yang kau rasanya seperti terjaga atau sadar. Ngorok tapi sadar. Nah ini luar biasa ya. Baru baiat sudah bisa mengalami ya. Ini artinya kita telah masuk alam sadar atau masuk alam ya ultra sadar. Nah demikian juga nanti akan kita alami naik dimensi ya. Nah Nabi menceritakan akhirat ya dengan kisi-kisinya, mulai alam kubur, barzah, sisa kubur, perhitungan dan sebagainya sampai surga neraka. Saat beliau masih hidup tapi mengalami semuanya. Demikian juga ilmu ini, just the same way. Jika kita lewat jalan yang sama, cara yang sama, metodologi yang sama, strategi yang sama, maka yang dialami oleh orang yang dahulu lewat jalan itu sebelumnya, kita pun akan temui dan alami juga persis. Itulah ya kenapa Nabi sampaikan orang yang tidak bisa menembus akhirat saat di dunia, maka begitu mati dia jauh lebih buta lagi akan akhirat. Demikian juga orang yang tidak ketemu Allah saat di dunia, maka jangan harap akan ketemu Allah di akhirat, jauh lebih sulit lagi. Nah sebetulnya praktek membuktikan akhirat itu harusnya ada dialami saat kita masih hidup di dunia, sama seperti pengalaman seluruh nabi dan rasul ya. Itulah fungsinya metodologi, itulah fungsinya wasilah ya, itulah fungsinya ayat-ayat qadim. Jadi kita masih hidup tapi roh kita bisa mi'raj, menembus lapisan langit akhirat, dialami semua, dibuktikan secara empiris, aku yakin. Itulah kenapa ya harusnya praktek ibadah itu sudah selesai, sudah paripurna saat kita masih hidup. Makanya perintah Nabi udkhulu fis-silmi kafah. Demikian juga ada kalimat tadi, siapa yang mengejar akhirat ya, ini bagi yang sudah tahu jalan dan caranya ya, maka dunianya akan ngikut. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, maka dia hanya dapat dunia saja dan akhiratnya tidak ngikut. Demikian juga ilmu. Nah, masuk ilmu rohani saat masih hidup, jasmaninya, ilmu jasmaninya ngikut, maka menjadi kafah jasmani dan rohani. Tapi kalau orang hanya belajar ilmu jasmani tanpa belajar ilmu rohani, maka kita tetap akan buta secara ilmu rohani. Belajar ilmu jasmani nggak perlu ada guru ya, tapi belajar ilmu rohani wajib ada gurunya. Nah inilah ya. Jadi yang bisa kembali kepada Allah adalah roh ya. Karena roh itu bagian dari unsur Allah ya, kutipkan sebagian rohku. Sedang di dunia membawa catatan
karma di kehidupan sebelumnya atau catatan amal di lauh mahfuz yang diterangkan di dalam kitab. Di akhirat ya, di kehidupan nanti kita akan dilahirkan dengan wujud serupa dengan amal kita masing-masing. Itulah ya yang di Hindu Buddha menyebut reinkarnasi, atau Islam menyebut kelahiran dengan membawa catatan amal di lauh mahfuz. Kemudian lewat portal zero semua nol ya, suci ya. Kemudian melewati portal zero, kemudian membawa takdir amalnya masing-masing, qada dan qadar. Ada yang menjadi anak manusia, ada yang anak hewan, ada yang anak tanaman ataupun wujud bendawi ya, tergantung karmanya masing-masing. Manusia pun berlapis-lapis ya, ada yang pemarah, ada yang sabar, ada yang nasibnya kaya, ada yang buruk, ada yang cacat, ada yang sehat. Demikian juga hewan pun berlapis-lapis macam ya, tergantung dengan catatan amal sebelumnya. Atau Hindu menyebut karma ya, reinkarnasi ya. Makanya di Quran juga menyebutkan kelahiran kematian yang diulang-ulang, berulang-ulang ya. Nah, jadi siapa saja yang belum belajar ilmu roh, segeralah belajar, karena itu perintah Nabi ya, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau nggak bisa belajar ilmu roh, maka rohnya nggak bisa pulang. Karena roh itu tidak sembarangan ya, roh urusan Tuhan. Makanya di Ar-Rahman 33, satu pun nggak ada jin dan manusia yang bisa melewati batas akhirat, masuk akhirat dengan kemampuannya sendiri ya, kecuali dengan beserta dengan kekuatan Tuhan. Berarti menyertakan kehendak Tuhan, menyertakan unsur Tuhan. Itulah karena urusan roh urusan Tuhan, tapi roh kita itu urusan kita yang urus ya. Nah, jangan tertipu ya, bedakan antara rasa, sukma, jiwa dan roh. Rasa itu adalah batin ya, saat kita masih sadar itu rasa, susah, senang dan sebagainya. Sukma ada di gelombang khusus ya, sehingga orang bisa eksplorasi alam bawah sadar, bisa untuk hipnotis, bisa untuk raga sukma, bisa untuk law of attraction, mengundang sesuatu dari potensi alam bawah sadar yang diundang metafisik alam bawah sadarnya. Kemudian lewat teknik tertentu, metafisik itu kemudian tertranslate menjadi fisik. Maka harapan-harapan keinginan manusia menjadi wujud. Tapi ingat, keinginan dan harapan manusia sebetulnya itu adalah musuh kita untuk menuju akhirat ya. Karena orang-orang yang menembus akhirat harus not belonging, tanpa pamrih, tanpa harap dan keinginan. Nah, makin kuat ikatan alam bawah sadarnya, makin sulit untuk menembus alam di atas sadar. Makin banyak kemauan, harap, pamrih, keinginan, makin sulit orang akan praktek ilmu ini. Jadi ilmu ini adalah alam di atas sadar. Lebih tinggi ilmu ini daripada akal manusia. Makanya akalnya yang nol, akalnya yang tersubstitusi, dikalahkan oleh dimensi lebih tinggi. Jadi alam di atas sadar, di bawahnya baru alam sadar, di bawahnya baru alam di bawah sadar. Jadi kalau pelaku tasawuf, maka mereka tidak lagi memakai gelombang akal, tidak memakai pamrih, harap, keinginan, harapan atau tujuan akal ya. Makanya musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, yaitu nafsumu. Semua yang enak, keinginan ya, harap, khayal, angan-angan, itulah musuh terbesar orang yang akan melakukan perjalanan ruhaniyah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekilas ya, membedakan antara rasa, sukma, jiwa, baru roh ya. Nah, semua orang yang rohnya belum tereksplor, yang belum dikenal, maka nggak mungkin dia akan bertemu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maka setiap kematian mereka
dia terjebak di alam jiwa, dia terjebak di alam sempatan antara langit dan bumi. Disitulah kemudian jiwa-jiwa itu terputar kembali dengan membawa catatan amal sebelumnya. Hindu Buddha menyebut reinkarnasi, membawa karmanya. Islam menyebut kelahiran dengan membawa catatan amal di lauh mahfuz. Kenapa? Jiwa nggak bisa naik ya, masuk alam roh ya. Roh, hanya roh yang bisa masuk alam roh ya. Nah, jiwa ada di tengah-tengah ya, jembatan antara langit dan bumi. Ini kias semuanya ya. Makanya kenali rasamu, kenali sukmamu, kenali jiwamu, dan kenali rohmu. Di atas roh ada guru roh, ujungnya roh adalah maha roh, Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Nah, yang perlu diingat, seluruh praktek ilmu metafisika yang mengeksplor sukma itu sebetulnya belum masuk ke alam akhirat. Itu masih berputar-putar di sebatas duniawi, di alam sadar akal saja. Makanya sukma bisa dikenah ya, sesuai dengan kebutuhan, keinginan daripada seseorang. Ada untuk tujuan pesugihan, ada untuk hipnotis, untuk pengasihan, untuk hipnosis, untuk hipnoterapi, untuk law of attraction dan sebagainya. Yang semuanya tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan hasrat keinginan manusia yang berakal. Berarti sukma masih terputar-putar di bawah dimensi akal sadar. Nah, harus naik ke ilmu jiwa dan harus naik ya nyebrang ke ilmu roh. Disitulah sebetulnya praktik ilmu roh ada dengan praktek ilmu tarekat. Salah satunya adalah tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ini. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam pembaharuan akhir zaman, salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.